Demokrasi bukanlah kondisi tanpa konflik, melainkan sebuah sistem yang menyediakan arena sah untuk berkonflik. Hari ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2020. Ada beberapa dugaan kecurangan yang mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak, jelaskan dulu. Bawaslu RI menyatakan sedang menyiapkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten tahun ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua karena di sini Ini bukan angka yang main-main. Pada pemilu 2024 lalu, Bawaslu resmi meregistrasi 1023 dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan masyarakat maupun temuan langsung di lapangan. Tingginya angka ini menunjukkan betapa dinamis dan ketatnya pengawasan pesta demokrasi di tahun lalu. Namun, dinamika tidak berhenti di situ saja. Tercatat ada 889 permohonan sengketa yang diajukan oleh berbagai pihak yang mencari keadilan pemilu. Menariknya, dari total permohonan sengketa tersebut, Bawaslu telah bergerak cepat, terbukti dengan 830 putusan resmi di seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Ini bukan sekedar angka statistik, tapi bukti bahwa penegakan hukum pemilu sedang bekerja keras menjaga integritas suara rakyat. So very hard. Melihat ribuan pelanggaran dan ratusan sengketa ini, menurut kalian, apakah ini tanda pengawasan kita sudah maksimal atau justru indikasi kerawanan yang meningkat? Kita sedang melihat wajah demokrasi kita yang sedang berjuang menemukan bentuknya. Karena sejujurnya, demokrasi bukanlah kondisi tanpa konflik, melainkan sebuah sistem yang menyediakan arena sah untuk berkonflik. Kita akan membahas detail bagaimana proses sengketa di Bawaslu ini bekerja. Jadi tonton sampai selesai. Pada materi ini kita akan membahas tentang hukum acara dan mediasi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Sengketa pemilu merupakan bagian penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk tahapan mediasi dan juga adjudikasi, menjadi hal yang sangat wajib dikuasai, khususnya bagi jajaran pengawas pemilu. Dasar hukum penyelesaian sengketa pemilu berlandaskan pada beberapa regulasi utama, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22E yang menjadi dasar konstitusional pemilu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi rujukan utama penyelenggaraan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pemilu. Selain itu, terdapat Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu, Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan, serta Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengawasan pemilu. Kemudian PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengatur tindak lanjut KPU atas putusan Bawaslu terkait pelanggaran dan sengketa. Dalam hukum acara sengketa pemilu, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian sengketa. Pertama, keadilan, yakni para pihak yang bersengketa dijamin akan mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dalam proses penyelesaian sengketa. Selanjutnya, kepastian hukum. Prosedur dalam penyelesaian sengketa diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Batas waktu penanganan sengketa dilakukan dengan ketat dan cepat sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pemilu. Efisiensi dan kecepatan, di mana proses diselesaikan dengan cepat, yaitu kurang dari 12 hari. Transparansi dan akuntabilitas, proses dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik percaya pada hasil keputusannya. Penghormatan terhadap HAM yang berarti hak pilih dan hak calon harus dihormati sehingga hak mengadu dan mendapatkan penyelesaian hukum yang adil. Prinsip selanjutnya, kelembagaan. Berjenjang dapat diartikan
penyelesaian sengketa bermula dari tingkat administrasi di Bawaslu, kemudian dapat dilanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk sengketa proses dan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil pemilu. Terakhir, non biaya, yakni tidak ada kerugian finansial bagi para pihak yang bersengketa. Asas dalam penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan dasar agar penyelesaian dilakukan secara adil dan profesional. Pertama, asas erga omnes, artinya putusan sengketa berlaku bagi pihak terkait meskipun bukan pihak yang bersengketa langsung. Kedua, asas praduga retmatik, yakni keputusan KPU dianggap sah sampai ada putusan yang membatalkan. Ketiga, asas musyawarah dan perdamaian yang mengutamakan kesepakatan damai. Keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, karena sengketa harus diselesaikan maksimal 12 hari kerja sejak permohonan diregister. Terakhir, asas independen dan imparsial, yaitu Bawaslu harus bebas dari intervensi dan tidak memihak. Terdapat asas audi et alteram partem, yang berarti setiap pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan keterangan. Kemudian asas point de interested point de action, yang menegaskan bahwa permohonan harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung akibat keputusan KPU sebagai objek sengketa. Asas-asas ini memastikan bahwa sengketa yang diajukan benar-benar memiliki dasar hukum dan kerugian nyata. Bawaslu memiliki peran strategis dalam penanganan sengketa pemilu. Pertama, sebagai mediator, yakni memfasilitasi mediasi antara peserta pemilu dengan KPU. Kedua, sebagai pengawas dan penjamin keadilan pemilu, yakni memastikan proses berjalan sesuai aturan serta mencegah pelanggaran administratif. Ketiga, sebagai adjudikator, yaitu bertindak layaknya majelis hakim dalam adjudikasi, mendengarkan keterangan para pihak, menilai bukti, dan menghasilkan putusan yang final serta mengikat. Dengan demikian, Bawaslu menjalankan fungsi kuasi peradilan dalam sistem demokrasi pemilu. Sengketa proses pemilu ada dua, yakni sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Pertama, sengketa antar peserta. Hal ini terjadi karena ada hak peserta yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lainnya. Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa ini mulai dari tingkat RI, provinsi, kabupaten atau kota, hingga pengawas kecamatan berdasarkan mandat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui acara cepat di tempat kejadian dan hari yang sama. Mekanisme umum meliputi penerimaan permohonan, verifikasi permohonan dan alat bukti, musyawarah mufakat, serta putusan apabila mufakat tidak tercapai. PSAP ini dimohonkan oleh pelaksana atau tim kampanye yang terdaftar. Penyelesaian PSAP dapat dilakukan menggunakan acara cepat. Permohonan dapat diajukan secara lisan, kemudian dituangkan dalam bentuk administrasi tertulis. Penyelesaian dapat dilaksanakan Panwaslu Kecamatan melalui mandat. Prinsip utamanya adalah mengutamakan perdamaian, fleksibel namun tetap akuntabel melalui verifikasi formil dan material, serta pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota sebelum putusan diambil. Dalam tahapan PSAP, proses penyelesaian pada prinsipnya dilaksanakan maksimal dalam 1 hari, yakni di hari dan tempat kejadian. Namun dalam kondisi tertentu seperti akses geografis sulit dijangkau, keterbatasan komunikasi, atau kondisi yang lain menghambat, maka penyelesaian dapat diperpanjang paling lama 3 hari kalender. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tetap mengedepankan kecepatan, namun tetap mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Selanjutnya, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Sengketa ini terjadi karena adanya hak calon peserta
atau peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan atau keputusan KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota. Objek sengketa biasanya berupa surat keputusan atau berita acara pada tahapan tertentu. Namun terdapat objek sengketa yang dikecualikan. Misalnya, keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil pemilu. Atau keputusan yang merupakan tindak lanjut putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa peserta dengan penyelenggara terdapat 3 pihak utama. Pertama adalah pemohon, yaitu calon peserta atau peserta pemilu. Dalam kasus bakal calon anggota DPR atau DPRD yang tidak masuk DCS atau DCT, permohonan diajukan melalui partai politik yang bersangkutan. Kedua adalah termohon, yakni KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten kota. Ketiga adalah pihak terkait, yaitu pihak yang berpotensi dirugikan seperti partai politik lain, calon yang tercantum dalam DCT, gabungan partai politik, hingga pasangan calon. Dalam hal ini, tahapan penyelesaian sengketa mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan putusan. Untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Permohonan penyelesaian sengketa dapat disampaikan secara langsung melalui kantor Bawaslu ataupun secara online, yakni melalui website SIPS. Permohonan sengketa pemilu harus memenuhi kelengkapan berkas. Berkas tersebut meliputi surat permohonan sengketa, objek yang disengketakan, identitas pemohon dan kuasa hukum, surat kuasa khusus serta bukti dan daftar bukti. Berkas permohonan dibuat dalam 4 rangkap, yaitu 1 asli dan 3 salinan, serta disertai softcopy dokumen. Ketentuan alat bukti juga harus dipenuhi termasuk materai dan legalisasi sesuai dengan ketentuan. Berikut ini menampilkan dokumen permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya. Lanjut beserta dokumen tambahan apabila menggunakan kuasa hukum, yakni meliputi surat kuasa khusus, KTA, hingga berita acara sumpah. Secara umum, alur sengketa proses pemilu dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon kepada Bawaslu sesuai tingkatannya. Setelah itu dilakukan verifikasi formil dan material. Jika permohonan memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke tahapan mediasi. Apabila mediasi berhasil, maka dibuat kesepakatan. Namun apabila mediasi gagal, maka sengketa dilanjutkan ke adjudikasi. Pada akhirnya Bawaslu mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat serta harus dilaksanakan oleh para pihak. Kita bahas keseluruhan tahapan, dimulai dari penerimaan permohonan disampaikan maksimal 3 hari kerja setelah keputusan KPU diterima. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal yang menilai kelengkapan berkas permohonan. Setelah lengkap, permohonan diregister, kemudian lanjut mediasi maksimal 2 hari. Apabila tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan ke adjudikasi. Tahapan ini dilakukan maksimal 12 hari kerja setelah permohonan diregister. Selanjutnya, putusan disampaikan maksimal 3 hari setelah dibacakan. Selanjutnya, pembahasan lebih detail mengenai mediasi. Dalam proses ini, Bawaslu mempertemukan para pihak agar dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif. Mediasi merupakan cara win-win solution karena bertujuan menghindari konflik yang lebih besar serta mempertimbangkan batas waktu tahapan pemilu yang ketat. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertutup, rahasia, bersifat netral. Apabila terdapat kuasa hukum, perannya hanya mendampingi kesepakatan, tidak bertentangan dengan undang-undang. Bersifat non-kaukus serta pelaksanaannya cepat dan tanpa biaya. Dalam tahapan mediasi, mediator memfasilitasi pertemuan antara pemohon dan termohon untuk membahas pokok sengketa. Proses mediasi dilaksanakan sesuai prosedur per Bawaslu nomor 9 tahun 2022
Mediasi dilakukan dengan prinsip tertutup dan mengutamakan keterbukaan para pihak. Apabila kesepakatan tercapai, hasilnya dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Namun apabila tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan ke adjudikasi. Mediasi memiliki beberapa keunggulan dibanding litigasi formal. Prosesnya lebih cepat dan lebih murah, bahkan dapat dilakukan tanpa biaya besar. Selain itu, mediasi bersifat tertutup sehingga menjaga kerahasiaan informasi. Para pihak memiliki kontrol langsung atas hasil penyelesaian, sehingga solusi yang dihasilkan dapat sesuai kebutuhan. Mediasi juga menjaga hubungan baik antar pihak, serta mencegah penumpukan sengketa di pengadilan, sehingga sistem hukum menjadi lebih efisien. Meskipun memiliki keunggulan, mediasi dalam sengketa pemilu juga menghadapi tantangan. Sengketa pemilu sering dipengaruhi kepentingan politik yang kuat, sehingga sulit membangun iktikat baik. Selain itu, masih ada pihak yang kurang memahami manfaat mediasi, sehingga cenderung menolak proses tersebut. Tekanan eksternal dari partai politik atau pendukung juga dapat menghambat tercapainya kesepakatan. Ditambah lagi, prosedur mediasi yang terkadang belum rinci dapat menimbulkan ambiguitas, serta kualitas mediator yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas. Sengketa dapat dinyatakan gugur dalam beberapa kondisi. Misalnya pemohon meninggal dunia, pemohon tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses mediasi, atau tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam adjudikasi. Sengketa juga gugur apabila pemohon mencabut permohonannya, atau termohon memenuhi pokok permohonan, atau para pihak telah sepakat sebelum mediasi. Perlu dicatat bahwa permohonan yang telah gugur tidak dapat diajukan kembali. Bawaslu juga memiliki kewenangan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah koreksi diterbitkan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti paling lama 1 hari sejak hasil koreksi diterima. Kewenangan koreksi ini penting untuk menjaga konsistensi putusan dan memastikan keseragaman penerapan hukum. Demikian materi mengenai hukum acara dan mediasi sengketa pemilu. Semoga dapat menambah pemahaman kita tentang dasar hukum, prinsip, tahapan penyelesaian sengketa, serta pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian yang efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawaslu hadir penuh kesetiaan, menjaga kejujuran, tegakkan keadilan bersama.